Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Agustimona dan Febianti akan membahas masalah mengenai granulasi. Nah, granulasi adalah stadium perkembangan awal di mana pembentukan lapisan lembaga. Granulasi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu gaster atau lambung. Nah, mekanisme pembentukan granulasi adalah penataan kembali sel-sel embrio secara terintegrasi oleh gerakan-gerakan morfogenetik. Nah, yang pertama adalah perubahan atau reorganisasi, kemudian perubahan sel-sel, kemudian sel itu berjauhan atau berdekatan atau bertetangga baru. Lalu ada interaksi antar kelompok sel dan diferensiasi oleh adanya proses induksi. Nah, granulasi ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 di mana terbentuknya wilayah intraembrio dan wilayah ekstraembrio. Nah, wilayah ini baru terpisahkan setelah adanya pelipatan. Nah, pelipatan ini adalah pelipatan pada embrio. Contohnya bulu babi, amphiosus dan amfibi. Nah, kelompok granulasi kelompok 2 ini berlangsung pada suatu belas tula yang merupakan diskus atau keping. Nah, ini ada alur primitif atau primitive streak. Biasanya ini terjadi pada aves. Nah, selanjutnya ada granulasi terbentuk menjadi 3 bagian, yaitu ekstrodem. Yang pertama ekstrodem yaitu lapisan yang memberi bentuk luar hewan berupa prekursor, epidermis dan sistem saraf dan dibentuk dari sebagian besar kutub animal. Yang kedua ada endodem, lapisan yang dibuat dari kutub vegetal merupakan prekursor usus dan organ internal, kemudian dibentuk menjadi sebagian besar kutub vegetal. Yang ketiga ada mesodem. Nah, mesodem merupakan lapisan prekursor otot, jaringan penghubung dan komponen lainnya yang akan menghubungkan antara ektodem dan endodem. Nah, yang ini dibentuk dari sebagian kutub animal dan vegetal. Nah, proses granulasi. Nah, macam-macam gerakan morfogenetik nih. Nah, yang pertama ada migrasi sel atau lapisan sel jaringan secara terintegrasi. Ini caranya membawa area prospektif endodem ke dalamnya, lalu mendekatkan lapisan sel satu sama lain, terjadinya interaksi dan induksi, lalu membungkus embrio dengan prospektif ekstodem. Selanjutnya mesodem ditempatkan di antara endodem dan ekstodem. Nah, selanjutnya ada membentuk arkenteron, bakal sistem pencernaan makanan atau grasum dan lambung. Nah, macam-macam gerakan morfogenetik pada umumnya ada yang umum pada perkembangan atau gerakan lapisan 5 gerakan lapisan sel. Ada 5 gerakan, yaitu invaginasi atau penonjolan ke dalam oleh suatu lapisan sel, involusi atau gerakan membelok dari suatu lapisan luar yang tumbuh meluas lalu masuk ke dalam dan meluas di dalam. Lalu ada convergent extension. Ini adalah pemanjangan sel ke satu arah dan memendek ke arah yang lain. Nah, atau suatu lapisan sel dalam upaya mempertahankan posisi dan lapisan tersebut memanjang karena interdigital atau selang-seling. Nah, yang selanjutnya ada epiboli. Nah, epiboli ini adalah gerakan menyebar epitel untuk menjadi lapisan yang lebih dalam atau lapisan yang lebih tebal. Lalu ada delaminasi, di mana pemisahan suatu lapisan sel sehingga terbentuk dua lapisan sel yang berbeda. Lalu ada gerakan sel secara individual, yaitu migrasi, yaitu pergerakan sel secara individu dengan bantuan sel lain atau suatu substrat. Nah, yang kedua ada interkalasi. Nah, interkalasi adalah sel menyelip di antara sel tetangganya. Nah, interkalasi ini terbagi menjadi dua, yaitu interkalasi lateral yang melibatkan pergerakan sel secara lateral dan lapisan yang sama, atau yang kita sebut tadi convergent extension. Lalu yang kedua ada interkalasi radial, di mana melibatkan dua lapisan yang berbeda yang saling menyelip. Nah, gerakan ini seringkali menyebabkan terjadinya epiboli. Nah, permukaan lapisan selnya menjadi meluas, sedangkan tebal lapisannya menjadi mengecil.
Nah, yang ketiga ada ingresi. Nah, gerakan sel secara individual dari suatu lapisan ke dalam suatu lapisan rongga embrionik. Yang keempat ada perubahan bentuk sel. Nah, perubahan bentuk sel merupakan secara terkoordinasi yang berakibatkan terjadinya gerakan invaginasi atau convergent extension. Nah, embrio ini menggunakan dua cara dalam melakukan granulasi. Yang pertama dengan melakukan granulasi di dalam suatu bola berongga, atau granulasi ini dapat ditemui pada vertebrata primitif seperti Amphibosus yang mempunyai sedikit yolk dan amfibi yang mempunyai banyak yolk. Yang kedua, ada granula lebih ditentukan oleh jumlah yolk yang sangat banyak ya. Contohnya reptil dan aves. Nah, pada embrio ini massa yolk ini lebam atau inert. Nah, menghalangi terjadinya pelekukan seperti yang dilakukan oleh Amphiposus. Nah, pembentukan lapisan lembaga pada kelompok ini berlangsung pada suatu lapisan yang tergelar di suatu bola yang berisi yolk yang masih masif dan pasif. Nah, peta nasib daerah bakal calon atau Fekman. Nah, peta nasib menggambarkan daerah-daerah yang disangka sebagai calon pembentukan organ. Nah, cara menentukan daerah atau dengan yang lain dilakukan dengan melakukan percobaan dengan memberi zat warna pada titik pada stadium blastula akhir. Nah, yang pertama dilakukan hal ini pertama kali dilakukan oleh Fox pada tahun 1929 terhadap blastula katak berekor Ambystoma maculatum. Nah, setelah diberi zat warna, embrio diberikan hidup dan berkembang dan diikuti perpindahan zat warna itu sampai terbentuk organ tertentu. Nah, di sini saya akan membahas granulasi pada bulu babi. Nah, granulasi pada bulu babi dapat dilihat di gambar sel-sel kutub vegatif atau merkomer dan tersusun epitelial integrasi ke dalam blastosel disebut mesenkim primer. Nah, lalu itu terjadinya invaginasi. Nah, invaginasi membentuk arkenteron akibat adanya convergent extension yang disertai dengan interkalasi sel. Ada itu dapat dilihat mesodom. Lalu ada granula Amphibosus. Nah, invaginasi sel-selnya di KV atau arkenton ditambah dengan blastoporus. Nah, awalnya arkenteron ini berdinding mesendoderm atau bakal sel mesendoderm dan sel mesendoderm pada dorsolateral dan bakal notochorda atau chorda mesoderm. Dapat dilihat pada gambarnya. Yang itu dia melengkung ke dalam. Selanjutnya bakal mesoderm dan bakal notochorda atau menjadi berdelaminasi. Lalu seluruh dindingnya arkenteron seluruh dinding arkenteronnya adalah endoderm. Lalu ada granulasi pada amfibia. Nah, identasi daerah marginal wilayah. Teman-teman, di sini Febi akan menjelaskan pada bagian indentasi daerah marginal wilayah daerah kelabu karena sel marginal berinvaginasi sampai bibir dorsal, blastorpus, organizer induktrál. Pertama, proses neuralisasi, embryoli sampai involusi, invaginasi sampai terbentuk arkenteron, bibir dorsal, blastorpus sampai bibir lateral, bibir ventral. Di sini adalah sumber ion rotasi pada polarisasi. Di sini teman-teman bisa lihat pada gambar dari proses pada propetif, ektoderm dan lain-lain. Kita lanjuti, ada organizer. Ada 4 fungsi utama dari organizer. Yang pertama, berdiferensiasi menjadi mesoderm dorsal. Yang kedua, mengindukasi pembentukan mesoderm paraksial. Yang ketiga, menginduksi pembentukan bulbul neural. Yang keempat, ada menginisiasi pergerakan dari granulasi. Kita lanjut. Di sini ada granulasi pada aves.
Afes, akselerasi pada afes. Afes pragastularasi adalah hipoplas primer atau hasil dari igresi bergabung dengan hipoplas sekunder dari daerah kolar sikle. Awal dari gastulasi ditandai dengan terbentuknya alur primitif sampai penebalan bagi posterior karena adanya ingresi dan sel-sel dalam yang aktif berproliferasi. Konvergensi ke arah medial sampai alur primitif yang menyempit dan memanjang. Kita lanjut. Di sini ada awal gastulasi ditandai dengan terbentuknya alur primitif, penebalan bak posterior karena adanya ingresi dan sel-sel dalam yang aktif berproliferasi, konvergensi ke arah medial sampai alur primitif yang menyempit dan memanjang. Kita lanjuti alur primitif. Alur primitif ini terdiri di atas sepanjang tanggul dan pematangan primitif dengan sebuah parit primitif, di antaranya primitif definitif, nodus Hensel, alur dari primitive fases, blastorpus, amphibia, nodus Hansen sampai bibir dorsal, blastorpus, dan migrasi sel-sel melalui parit primitif tahap utama gastulasi. Baik, kita lanjuti. Ada regresi alur primitif, nodus Hansen modur, alur primitif memendek. Teman-teman bisa lihat dari gambar tersebut. Kita lanjuti gastulasi mamalia. Di sini mamalia gastulasi terjadi di dalam tubuh induk dan bertautan dengan endometrium uterus. Gastulasi pada mamalia serupa dengan afes. Yang ketiga, turunnya jaringan-jaringan yang dihasilkan oleh proses gastulasi pada mamalia atau jaringan intra dan ekstra embrio. Kita lanjuti. Di sini ada ciri pertama terjadinya proses gastulasi, terbentuknya primitif di bagian tengah keping embrio. Yang kedua, pembentukan alus primitif menentukan sumbuk kranial dan kaudal. Kita lanjuti. Di sini adalah sel-sel dari epiblast bergeraknya masuk ke dalam melalui nodus dan alur primitif. Hipoblast digantikan oleh endoderm yang sebenarnya. Kita lanjuti, yaitu kapan dan di mana sel epiblast memasuki nodus dan alur primitif, itu menentukan nasibnya. Di sini teman-teman bisa lihat dari gambarnya. Kita lanjuti penjelasan pada gastulasi terjadinya terminal embryodis, notochordal proses, kardiogenik mesoderm, dan lain-lain. Di sini teman-teman bisa lihat dari struktur Blastoyx terbagi beberapa cabang, dan yang terakhir ada penjelasan gambar. Sekian dari Baby. Lebih kurang Baby mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang terakhir pada saya yaitu pada bakal mesoderm dari bakal mitokondrial sampai berdelanisasi dan seluruh dinding antarkentron adalah endoderm. Penjelasan terakhir pada saya yaitu mengenai bakal mesoderm dan bakal mitokondrial berdelanisasi sampai seluruh dinding antarkentron adalah endoderm. Sekian dari saya, lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.